Mas Agung, Mas Yasin. Ya, saya ke Bang Andre dulu. Bang Andre, ini Ya, apakah kebijakan ini murni atas inisiatif menteri atau memang sebenarnya sebelumnya itu sudah ada komunikasi begitu dengan presiden? ya. Kalau mendengarkan keterangan Pak Menteri maupun Bang Dasko ya kan jelas ini kebijakan yang diambil oleh Menteri SDM ya. Dan kebijakan sudah diambil, lalu ternyata ada kegaduhan, Presiden memperhatikan masukan rakyat lalu langsung dievaluasi. Kan itu yang terjadi. Berarti Tapi yang memang ini penting, tanpa sepengetahuan presiden begitu? ya sesuai keterangan Menteri SDM dan Mm-mm. Pak Dasko kan sama bahwa ini kebijakan diambil oleh menteri, presiden tidak diberitahu, lalu Mm-mm. muncullah protes di sana sini, lalu presiden mengambil kebijakan untuk Mm-mm. memerintahkan menteri SDM segera mengembalikan agar pengecer bisa menjual kembali LPG 3 kilo. Berarti Bang Andre, berarti ini bisa dikatakan tidak ada komunikasi begitu, karena kalau sebuah kebijakan itu mau disampaikan kan butuh analisa, persiapan sebelumnya. Berarti sebelumnya tidak ada komunikasi Ya, begitu antara kalau presiden dan jadi menteri? gini Mas, kalau Mm-mm. sebentar, kalau kan tidak semua dilaporkan ke presiden itu yang pertama. Yang kedua, saya membaca surat menyurat antara Menteri SDM dan pihak Kementerian SDM dengan Pertamina itu kan sudah dimulai rencananya bahwa Pertamina sudah mencoba melakukan sosialisasi sesuai dengan permintaan Kementerian SDM. Bagaimana mengajak pengecer itu naik kelas menjadi pangkalan. Ternyata dari 330.000 ya pengecer itu yang mau naik pangkalan hanya 1.500 pengecer, di mana 300 Mm-mm. sudah menjadi pangkalan, 1.200 on proses. Itu yang terjadi. Tapi pemerintah melalui Menteri SDM memutuskan 1 Februari harus pangkalan. Ternyata masyarakat kaget karena mungkin sosialisasinya belum maksimal, sehingga menyebabkan masyarakat kaget. Yang biasanya beli LPG 3 kilo 10 Mm-mm. meter, 20 meter, atau 50 meter paling jauh dari rumah harus beli mencari 500 meter atau 1 kilometer dari rumah. Oke. Dan ternyata pun di pangkalan itu Mm-mm. ngantrinya luar biasa. Baik. Bahkan sejak habis ngantri barangnya habis. Nah, ini kan itu yang saya sampaikan kepada teman-teman Pertamina karena saya di Komisi 6, mitra saya di Pertamina, saya sampaikan sudah jelas Mm-mm. kebijakan seperti itu. Seharusnya Anda melakukan extra dropping ke pangkalan-pangkalan. Kalau pengecer nggak boleh, otomatis orang datang ke pangkalan. Mhm. Nah, pangkalan harus Anda lakukan extra dropping. Nah, itu yang saya protes waktu itu ke Oke. Pertamina. Nah, Berarti tapi memang tidak ada, alhamdulillah, belum ada komunikasi begitu ya ya, antara tapi itu presiden dan kan juga. meskipun tujuannya baik, Mhm. mungkin karena kurang sosialisasi, kan tujuan awalnya sebenarnya baik ya, ya Mhm. kan, untuk memastikan konsumen mendapatkan harga murah sesuai dengan HIT. Tapi mungkin tata caranya dan sosialisasi kurang tepat, akhirnya menimbulkan Sehingga keramaian. akhirnya Tapi dibatalkan oleh presiden, Presiden Prabowo Subianto walaupun ya, baru 3 hari ya. Saya ke Mas Agung dulu. ya, Ini Anda tapi melihatnya seperti apa presiden, bentar, komunikasi bentar ya antara sih, presiden dan juga presiden, menterinya? ya, tapi presiden mendengarkan itu langsung merespon dengan cepat melalui ketua harian kami, Pak Baik, baik. Dasko, yang juga wakil ketua DPR, langsung Mhm. menyampaikan. Dan alhamdulillah, sejak kemarin kita bisa lihat situasi sudah kembali normal, Oke. pengecer sudah bisa berjualan LPG 3 kilo dan juga tidak Mhm. ada antrian karena ada Oke, kami extra tangkap dropping ya dari yang dimaksudkan Pertamina. oleh Bang Andre. Saya kasih kesempatan ke Mas Agung. Mas Agung melihatnya seperti apa nih Ya, komunikasi antara menteri dan juga presidennya terkait dengan kebijakan ini? ya, pertama harus dievaluasi total ya Mas Yasir ya, karena Mhm. memang kebijakan ini memberikan kegaduhan yang luar biasa, bahkan menimbulkan korban jiwa. Tadi pagi tambah 1 orang lagi korbannya jadi 2. Jadi evaluasi total untuk seluruh menteri, karena ini udah 2 kali presidennya terjadi. Pertama di PPN yang tidak jadi naik 12%, kemudian soal gas LPG 3 kilogram. Jadi Mhm. saya kira semua menteri harus di-retreat kembali nih, ya, supaya tidak offside, tidak melakukan blunder-blunder komunikasi publik yang eksesnya luar biasa. Karena kita tahu ini kan ya hajat hidup orang banyak ya. Jadi pertama itu karena saya tidak ingin juga Pak Prabowo menjadi damkar terus. Ya, ada kebakaran di sana, di sini dipadamkan. Ada kebakaran. Ini
ya kita apresiasi Pak Prabowo, tapi manajemen seperti ini tidak boleh diteruskan lagi. Karena apa? Karena bisa membuat ya publik kacau, riuh terus. Kita nggak akan stabil kalau seperti ini pola kerja menteri-menterinya dalam berinteraksi, membuat kebijakan, mensosialisasikan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya Mhm. kira yang pertama itu. Dan sedikit banyak bisa mengganggu citra legitimasi pemerintah dalam jangka waktu ya menengah ya. Kemarin kan udah positif tuh jangka pendek 100 hari. Nah, berikutnya harus harus lebih baik lagi. Saya berharap hal semacam ini yang pertama dan terakhir. Ya mau nggak mau yang kayak gini harus disemprit Oke, menteri-menteri yang komunikasinya harus diperbaiki begitu ya. Kalau kita lihat ini, harus diperbaiki, mm, perbaiki. Bang Andre Dan melihatnya seperti apa? Ini komunikasi harus diperbaiki antara menteri dan juga presidennya. Komunikasi baik-baik saja ya. Memang ini tidak dilaporkan, lalu Mm-mm. setelah presiden mengetahui, langsung presiden memanggil, menelpon Pak Bahlil memberikan instruksi. Jadi komunikasi baik-baik saja di kabinet. Cuma Hanya tidak memang ini dilaporkan di kebijakan awal begitu yang ya oleh Menteri Bahlil jadi ya. jadi Yasin, jangan Mm-mm. digiring opini dulu. Ini komunikasi Baik. baik-baik saja, hanya memang Pak Bahlil tidak melaporkan, lalu Mm-mm. mengambil kebijakan, lalu kebijakannya menimbulkan kegaduhan, presiden mendapatkan aspirasi dari masyarakat, tentu presiden mengambil kebijakan cepat. Ya, karena sekali lagi pemerintah Pak Prabowo ini Mm-mm. apapun kebijakannya tujuannya baik untuk rakyat. Sebenarnya awalnya kan tujuan Pak Bahlil ini baik, tapi memang kurang tepat, sosialisasinya kurang eh, maksimal, Mm-mm. lalu juga belum siap instrumennya, tapi sudah dilaksanakan. Tujuan baik dengan cara yang kurang tepat tentu menimbulkan kegaduhan. Nah, pemerintah Mm-mm. langsung, Pak Presiden langsung mengambil kebijakan setelah mengetahui itu, langsung memerintahkan kembalikan ke seperti awal. Mendengar suara rakyat sehingga Sambil akhirnya mengambil sambil kebijakan itu ya, jalan, Mas nanti Andre ya. Mm-mm. pengecer-pengecer ini akan dibantu untuk menjadi apa namanya sub-sub pangkalan. Baik, Seperti saya itu. ke Mas Agung. Mas Agung, ini ya, kalau kita lihat komunikasinya baik kata Bang Andre. Tapi kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada beberapa kebijakan yang seharusnya memang bisa diambil tanpa sepengetahuan presiden atau harus dikomunikasikan dulu. Menurut Anda pola komunikasi seperti apa yang harus dilakukan ataupun dijalin antara presiden dan juga menterinya sehingga hal ini tidak terjadi lagi? ya, saya kira kan ini bisa meniru sebenarnya apa yang dilakukan di pemerintahan Pak Prabowo lewat MBG ya, makan bergizi gratis. Itu kan ketika masa kampanye dicetuskan, itu kan ada waktu hampir 1 tahun, kemudian ada simulasinya di beberapa tempat 6 bulan secara efektif saya lihat gitu. Nah, saya kira kebijakan-kebijakan yang luas semacam ini tiru aja MBG, semua menteri. Itu yang paling sederhana. Kita nggak usah ngomong tentang success story Pak Yusuf Kala mengkonversi dari minyak tanah ke gas terlalu jauh kan. Tapi yang paling dekat MBG ini direplikasi ke semua menteri ketika membuat kebijakan yang menyangkut perut masyarakat, ya itu hajat hidup orang banyak, jangan main-main pokoknya. Hmm. Ya, karena kalau seperti ini terus bahaya kita. Ya, bisa bisa nggak stabil, bisa ricuh, bisa kacau di mana-mana gitu. Jadi kalau belum siap, ya udah bertahap Hmm. dulu, misalkan di Jakarta dulu, misalkan, atau di Hmm. mana yang minimalis. Karena Pak JK waktu itu mensimulasikan konversi minyak tanah ke gas itu yang paling sederhana dia studi banding dulu ke Cina. Tapi Pertamanya kalau kan kita lihat Mas Agung ini kan sebenarnya jadi citra bagus untuk Prabowo karena mendengar aspirasi rakyat kemudian akhirnya nah, membatalkan kebijakan tersebut. betul. Tapi pola semacam ini nggak bisa dibiarkan terus, Mas, gitu. Karena apa? Mhm. Kalau misalkan modelnya kayak tadi saya bilang kayak damkar, ada api dipadamkan, ada api. Kalau terus seperti itu berarti ini ada miskendali dari Pak Prabowo terhadap menteri-menterinya. Karena blundernya luar biasa ini. Nah, saya kira ke depan ini jadi evaluasi besar. Menteri-menteri harus ditertibkan. Kalau sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, komunikasi ke presiden. Ya, nggak boleh kasus Pak Bahlil ini terjadi lagi. Harus tegas, harus keras. Gitu. Karena kalau ini dibiarkan, reputasi, citra, Mhm. approval rating, dan seterusnya itu dampaknya panjang buat Pak Prabowo sendiri. Bahkan kalau nggak bisa berubah ya di reshuffle. Gitu aja tegas. Karena Pak Prabowo nggak boleh terbebani dengan siapapun. Ini bagus, positif semuanya, harus dilanjutkan, bahkan harus lebih baik kan. Seperti itu. Jadi yang membuat beban macam-macam di reshuffle lah kalau saya sesederhana itu karena kan ini apa ya presidennya luar biasa Mas, Mhm. kelihatannya gas pele tiga tiga tahun tapi ternyata banyak ratusan ribu ternyata Mungkin akan yang direshuffle kebijakan terkait hal ini, singkat saja.
Ya kalau memang ini kan nanti kita cek apakah sub agen yang kemudian akan diberikan gratis sistem IT-nya itu Oke. memang gratis di lapangan, harus ada tim khusus dari ISDM untuk memantau ini. Baik, saya tangkap. Kalau ke Kalau Mas masih Andre, tim khusus, kemungkinan ya akan ada reshuffle nggak, Mas Andre? Ya atau tidak? Mas Yasin, ini pertanyaan ada-ada aja. Kalau reshuffle itu kewenangan presiden, nanya ke saya. Gitu loh. Itu Kemungkinannya pertama. Yang seperti apa? kedua, Kan kita membaca jadi gini peluang. Mas, Membaca dari apa yang pemerintah, disampaikan oleh Mas jadi Agung gini, ini, Mas Andre. Mas Yasin, ini Kompas kebiasaan memframing aja. Sedikit mau reshuffle, sedikit begini. Jadi gini, yang jelas begini, kebijakan pemerintah Prabowo akan selalu berpihak kepada masyarakat. Ya, betul. Kami Pak tangkap. Prabowo akan selalu mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan itu sudah dibuktikan. Ada komplain dari masyarakat, pemerintah langsung melakukan evaluasi. Yang jelas ke depan tentu ya kita akan berharap para menteri akan lebih berhati-hati dan seperti tadi dimasukkan Mas Agung bahwa hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat banyak tentu wajib menteri mengkonsultasikan kepada presiden. Karena bagaimanapun juga yang mendapatkan mandat dari rakyat itu namanya Presiden Prabowo, bukan menterinya. Kami tangkap Bang Andre, perspektifnya ini hubungan presiden dan juga menterinya kondisinya baik-baik saja berarti ya, terkait dengan kebijakan yang diambil ini. Ya. Baik, terima kasih waktunya, Bang Andre. Ini sekali lagi tentu segala masukan, segala kritik tentu akan menjadi vitamin bagi pemerintah dan tentu kita akan memperbaiki ke depannya. Oke, baik, kami tangkap. Terima kasih Bang Andre Rosiade, Wakil Komisi 6 DPR dari fraksi Gerindra. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Andre dan juga Agung Baskoro telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Sehat semuanya, Mas.